Lihat, ini kan saya jauhkan ya. Nanti yang merah-merah di radar itu juga akan semakin jauh, atau jaraknya itu, distance-nya itu menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita bakalan coba bikin radar pakai sensor ultrasonik di ESP32 Project 13. Langsung aja. Oke teman-teman, untuk project kali ini kita pakai beberapa komponen ya. Di antaranya yang pertama tentu aja microcontroller ESP32, kemudian dibantu sama breadboard ya. Setelah ini kemudian kita butuh sensornya, tentu aja ya, sensor ultrasonik. Nah, di sini aku pakainya yang HC-SR04 nih teman-teman. Di sini ada 4 pin, VCC, trig, echo, dan GND. Kayak gitu ya. Selanjutnya kita juga butuh servo. Nah, teman-teman, servo ini buat gerakin dia nanti ya, si ultrasoniknya ya. Jadi biar bisa muter nih, kayak radar gitu ya. Oke, 3 jalur. Kemudian sama bantuannya kabel jumper. Jadi ini buat ngubungin per pin-pinnya kayak gitu. Itu aja teman-teman untuk komponennya yang kita pakai kali ini. Langsung ke wiringnya. Oke teman-teman, untuk pengkabelannya sendiri kita mulai dari si ESP32-nya ya. Kita hubungin ke sini. Kita taruh di sini. Seperti itu. Kemudian kita butuh power supply-nya. Maksudnya tenaganya ya, tegangan 5 voltnya dari si ESP32. Jadi di sebelah sini ada V-in ya. V-in ini 5 volt, kemudian GND. Nah ini coba kita hubungin. Dan kita taruh di sini. Seperti itu, jangan kebalik ya teman-teman. Nah kalau sudah, kita lanjut ke sensor ultrasoniknya. Kita pakai kabel jumper. Seperti ini. Kemudian untuk VCC dan GND-nya kita hubungin terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian untuk trig pin dan echo pinnya kita hubungin teman-teman. Untuk trig pinnya di pin 25 dan echo pinnya di pin 26. Langsung kita hubungin. Seperti ini. Kalau udah teman-teman, kita hubungin servonya. Nah untuk servo ini, karena dia female, kita tambah dulu kabel jumper male to male untuk yang VCC dan GND-nya. Kita hubungin. Seperti ini teman-teman. Nah untuk yang ini data kita hubungin pakai kabel jumper male to female. Kemudian untuk datanya ini kita hubungin ke pin 27. Oke teman-teman, kalau sudah seperti ini, nanti kita ini hubungin ke sini ya. Kita pasang di sini. Kemudian ini kita coba taruh di sini nanti. Seperti itu. Jadi radarnya akan seperti ini. Oke, kita langsung masuk ke programnya. Oke teman-teman, masuk ke dalam programnya. Nah, di sini programnya udah aku siapin ya, radar sensor ultrasonik. Di sini kita pakai library servo ya, jangan lupa. Linknya juga udah aku taruh di deskripsi. Trig pin pakai 25 dan echo pin pakai 26. Kemudian ini variabel untuk jarak ya teman-teman. Kemudian di sini ada inisialisasi servo jadi my servo ya. Kemudian di setup, void setup, di sini ada pin mode, trig pinnya menjadi output, yang echo pin menjadi input ya, jangan lupa pastiin. Kemudian serialnya kita pakai SLIM 9600. Dan di sini ada attack
untuk pin my servonya itu di pin 27 kayak gitu. Kemudian untuk yang void loop teman-teman, di sini ada program for ya. For ini digunakan untuk perulangan sudut ya teman-teman. Jadi di sini start mulai dari 15 derajat sampai ke 165 derajat. Nah, ini diulang terus kayak gitu dari 15 derajat ke 165 derajat kayak gitu. Jadi di sini dia bakalan nambah terus sampai ke 165 derajat. Nah, kemudian teman-teman di sini dibalikin lagi dari 165 derajat diarahin ke 15 derajat gitu menggunakan for-nya kayak gini. Nah, ini sebenarnya cuma dibalik aja teman-teman dari 15 ke 165, kemudian dari 165 ke 15. Dan di sini kita juga ngitung derajat serta jaraknya ya teman-teman, distance-nya. Jadi di sini dihitung pakai INT, kemudian di sini perhitungannya seperti ini. Rumus perhitungannya atau program untuk ngitung si jaraknya tuh dapatnya seperti ini. Dan ini jaraknya. Kemudian kalau misalkan teman-teman kurang akurat ya teman-teman, ini bisa diubah di bagian sini. 0,034-nya ini ditambah atau dikurang sesuai. Kemudian teman-teman masuk ke uploading. Ini siapin dulu library-nya, jangan lupa. Linknya udah ada di deskripsi, teman-teman bisa langsung download. Dan kemudian kalau udah pilih filenya, pastiin zip, kemudian klik open. Nah setelah itu kalau udah, nah ini kebetulan punya aku udah masuk ya, jadi nggak perlu lagi. Jangan lupa pastiin boardnya juga teman-teman. Di sini aku pakainya ESP32 Doit ESP32 DevKit V1. Kalau misalnya teman-teman yang pakai Arduino ya, Arduino Uno atau Arduino sejenisnya gitu, pinnya yang teman-teman harus perhatikan di sini harus diubah sesuai dengan pin yang digunakan di Arduino-nya ya. Jadi disesuaikan teman-teman. Jangan lupa juga portnya. Di sini portnya COM5 ya teman-teman. COM5 pastikan ya. Ini teman-teman harus ingat COM5. Dan ini di sini 9600 juga untuk baud rate-nya. Kita coba upload. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, setelah selesai kita cek di serial monitor teman-teman. Ini datanya sudah masuk ya teman-teman untuk derajat dan juga jaraknya ya di sini. Ini sebenarnya untuk derajatnya sih. Untuk derajat dari servonya gitu. Kita langsung lihat di processing. Nah, teman-teman butuh program atau software baru ya teman-teman, namanya itu processing. Di sini processing 4.3. Nah, di processing ini buat kita nampilin radarnya ya teman-teman. Di sini ada library, kemudian variabel yang udah aku bikin programnya. Jadi teman-teman juga bisa langsung download di link deskripsi. Ini nggak aku jelasin secara detail ya teman-teman, tapi di sini singkatnya di sini ada ukuran resolusi, ukuran RAM-nya, kemudian di sini ada smooth, jadi dia biar smooth. Dan di sini yang perlu teman-teman perhatikan, COM-nya tadi punya kita adalah COM5 ya. Nah, ini COM5 yang kita pakai di sini. Teman-teman juga harus pastikan di sini juga COM-nya 5 ya, teman-teman. Nah, ini COM-nya 5. Kemudian baud rate-nya juga teman-teman perhatikan. Misal punya teman-teman di sini ini punya aku 9600 ya, teman-teman. Ini juga 9600, diperhatikan juga ya teman-teman. Kalau misal punya teman-teman berbeda, ya disesuaikan aja gitu. Untuk COM dan juga baud rate-nya. Kita coba running teman-teman. Oke, kita close dulu sebentar. Kemudian kita running ulang. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tampilan untuk si radarnya ya, teman-teman, dari sensor ultrasonic. Dan di sini ada angle, kemudian di sini ada distance ya. Di sini aku batasin 40 cm. Dan ini untuk derajatnya seperti ini, teman-teman. Bisa lihat ya. Oke, terlihat seperti ini untuk tampilan dari si radarnya. Oke, kalau udah tampil seperti ini, kita coba di hardware-nya ya, teman-teman. Kita lihat di hardware-nya. Oke, teman-teman. Nah, setelah programnya dimasukin ke microcontroller-nya ya, teman-teman. Nah, di sini udah aku rangkai sedemikian rupa. Jadi ini aku rekatin pakai lem lilin ya, atau seperti ini. Lem plastik kayak gini ya, teman-teman. Aku rekatin biar dia si sensor ultrasoniknya biar gerak-gerak seperti itu. Ikutin servonya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman
di sini aku coba hubungin tadi ya, kita hubungin ke namanya processing 4.3 ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya seperti ini. Jadi ini udah menyerupai radar ya. Radarnya pakai sensor ultrasonik. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada namanya angle ya, angle atau sudut gitu ya. Angle-nya berapa derajat nih. Kemudian di sini ada distance atau jarak. Jadi berapa jarak yang dideteksi. Nah, untuk radar ini aku batasin di 40 cm ya teman-teman. Di sini 40 cm. Kemudian ini untuk derajatnya. Angle-nya ya. Di sini untuk derajatnya. Kemudian ini Alfian Center. Oke. Teman-teman bisa download programnya di link deskripsi ya teman-teman. Disesuaikan aja nanti. Oke, kemudian seperti ini untuk hardware-nya teman-teman. Jadi hardware-nya di sini sudah bergerak dan tampilannya juga sama di sini ya. Tampilannya sama. Jadi ketika misal ada objek di depannya ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Saya letakkan objek merah di bagian sini ya teman-teman. Saya letakkan di sini. Oke, seperti ini. Nah, nanti di radar itu akan memberikan sinyal seperti itu. Bahwa di sudut 120 sampai 60 sekian ya. Itu ada objek gitu ya. Di sudut tersebut ada objek seperti itu. Nah, ini objeknya. Seperti itu ya. Jadi objeknya ini radarnya ditaruh di bawah seperti ini. Atau mungkin kita angkat aja ya teman-teman biar kelihatan sebentar. Kita coba angkat dulu. Seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ketika radarnya itu mendeteksi ada objek di depannya sejarak 40 cm, dia akan mendeteksi gitu ya. Contoh seperti ini, kita lihat. Ini kan saya jauhkan ya. Nanti yang merah-merah di radar itu juga akan semakin jauh atau jaraknya itu distance-nya itu menjadi 20 cm seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk yang merah yang sebelah sini itu layar monitornya ya. Coba kita lihat karena dia menghadap ke monitor. Nah, seperti itu. Nah, ini membaca nilai monitornya jaraknya 20 cm. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat ini untuk jaraknya. Ya, seperti ini hasilnya. Jadi teman-teman bisa aplikasiin atau coba terapin gitu ya untuk alat ini menjadi radar di banyak hal gitu, banyak tempat gitu. Jadi ini contoh penggunaannya. Jadi hanya menggunakan sensor ultrasonik dan juga servo serta microcontroller. Seperti itu ya. Jadi dia akan menjadi radar. Programnya sudah saya taruh di deskripsi, udah aku taruh juga program untuk processingnya di deskripsi. Jadi teman-teman bisa implementasikan, coba implementasikan. Gitu ya, seperti ini teman-teman. Oke. Ini juga sama teman-teman, kalau misal kita jaraknya kita dekatkan ya, nanti yang merah-merah itu juga akan semakin dekat gitu, tuh. Seperti itu. Dan ketika kita jauhkan banget gitu ya, seperti ini contohnya, ini dia akan semakin kecil. Coba kita lihat. Seperti itu ya. Dan kemudian kalau misal objeknya ini kecil, kita ubah ke kecil ya. Nah, dia juga akan mendeteksinya kecil, teman-teman. Tuh. Cuman segitu doang. Nah, itu. Terlihat ya, teman-teman di sini tadi perbedaannya. Di sini terlihat ya. Tadi kita dari 120 sampai sekitar 60 sekian lebih ya. Tapi sekarang ini cuman segitu doang. Cuman kecil seperti ini. Kita lihat lagi. Nah, seperti itu. Cuman di bagian sini aja, teman-teman. Nah, ini juga tangan saya terdeteksi ya, teman-teman. Jadi tangan saya juga terdeteksi di sini contohnya. Seperti itu, dia mendeteksi tangan saya. Oke, teman-teman, sedikit informasi aja. Di Universitas Sambadalan itu ada program studi teknik elektro ya, teman-teman. Jadi teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, jurusan apa, prodi apa, teman-teman nggak usah khawatir. Di program studi teknik elektro Universitas Sambadalan itu udah aku rekomendasiin banget.
Karena teman-teman yang suka dengan project-project kayak gini, suka dengan microcontroller, suka dengan PLC, logika kayak gini, teknologi, teman-teman bisa banget join di program studi Teknik Elektro Universitas Ahmad Dahlan. Dan perlu teman-teman ketahui juga, di program studi Teknik Elektro Universitas Ahmad Dahlan itu juga ada tim robot, teman-teman. Jadi di sana ada tim robot, ada tim mobil listrik, kemudian ada KS atau kelompok studinya PLC, terus ada macam-macam, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau berprestasi, mau cari pengalaman, mau cari ilmu, bisa banget aku rekomendasiin ke program studi Teknik Elektro Universitas Ahmad Dahlan. Karena di zaman sekarang ini teknologi sangat dibutuhkan ya teman-teman. Jadi teman-teman berperan penting nantinya ke depannya untuk menjadi generasi-generasi milenial yang paham akan teknologi. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin itu aja teman-teman. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan sekali lagi buat teman-teman yang masih bingung dengan project ini, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Nanti insya Allah kita coba bantu jawab lewat video seperti itu ya. Mungkin itu aja teman-teman dari aku. Aku akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.